Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nuri qulubina wa tabibi anfusina Muhammad Habib rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah al-mukarramun wal-muhtaramun para habaib sadatul kurama wa bil khusus sayyidul walid Al-Habib Abdul Hadi bin Zain bin Masyayikh Barakbah wa uladuh matta'ala Allah bi tuli hayatihim syarifah. Mudah-mudahan umur mereka dipanjangkan oleh Allah. Semoga Allah berikan keberkahan kepada umur mereka yang panjang. Karena dengan panjangkannya umur mereka, Allah akan memanjangkan manfaat terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Mengawali nasihat yang diperintahkan oleh guru kami Al-Habib Ayyub Barakbah, Al-Hadir ingin menyampaikan sebuah hadis yang didapatkan dari Al-Habib Tahir bin Muhammad Al-Haddar, dan beliau mendapatkan sanad ini dari guru sekaligus ayahandanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dan beliau mendapatkan sanad ini dari gurunya Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri, dan beliau mendapatkan sanad ini dari gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Al-Maulid Sintul Durar, dan beliau mendapatkan sanad ini dari gurunya Al-Habib Al-Imam Musnid Ad-Dunya Al-Habib Idrus Al-Habsyi, dan beliau mendapatkan sanad ini dari gurunya Al-Habib Umar bin Sigaf As-Sigaf, dan beliau mendapatkan sanad ini dari gurunya Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, dan beliau mendapatkan sanad ini dari gurunya yang sampai tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yab'athanna Allah yaumal qiyamah aqwaman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu kaum di hari kiamat, ala manabiril lu'lu, kaum tersebut, kelompok orang tersebut akan Allah muliakan, ditempatkan di mimbar yang terbuat dari mutiara, fi wujuhihim nur, di wajah mereka ada cahaya-cahaya kemuliaan. Yughbituhum nas, manusia pada zaman itu, pada kala itu semuanya terkagum, terheran dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kelompok manusia tersebut. Rasul bersabda, laisu bi anbiya wala syuhada, mereka bukan nabi juga bukan para syuhada. Kemudian datang seorang A'rabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haula ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka bukan syuhada, tapi mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditempatkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara. Mereka mendapatkan cahaya kemuliaan dari Allah. Semua manusia di zaman itu sangat terkagum dan takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, humul mutahabbuna fillah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yajtami'una min biladin syatta, mereka berkumpul datang dari tempat-tempat yang jauh. Yajtami'una min qabaila syatta, dan dari golongan yang berbeda-beda. Yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna, mereka tidak lain tidak bukan berkumpul di satu tempat, tujuannya cuma satu, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga dengan disaksikan oleh para malaikat, oleh para arwah salihin yang hadir pada malam hari ini, disaksikan oleh mereka semua, Allah semoga jadikan kita sebagai orang-orang yang termasuk dalam golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang menempati mimbar-mimbar kemuliaan tersebut. Semoga Allah jadikan kita mendapatkan cahaya kemuliaan di wajah-wajah kita. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyran, siapa orang bersolawat kepadaku, maka Allah akan memberikannya 10 rahmat. Satu solawat Allah berikan 10 rahmat.
para ulama sepakat bahwa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini lebih dahsyat, lebih mulia, lebih agung, lebih bermanfaat, lebih berat daripada ibadah 500 tahun ibadah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Insanul Kamil, di dalam kitabnya Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, beliau di dalam kitab tersebut meriwayatkan satu hadis dari Al-Imam At-Tabarani bahwasanya ada seorang hamba dari kalangan Bani Israel beribadah 500 tahun tanpa henti, tanpa maksiat, tanpa lalai, tanpa ghaflah. Semuanya dipenuhi dengan ibadah, tak sedetik pun dia lalui kecuali dengan ibadah. Lalu kemudian setelah di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala hadapkan dia di hadapan Allah. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk memasukkan hamba ini yang telah beribadah 500 tahun ke dalam surga. Allah berkata, adkhilu abdi al-jannata bi rahmati. Wahai para malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Maka hamba ini mengatakan, ya Rabbal bi ibadati, jangan dengan rahmatmu ya Allah. Capek saya 500 tahun ibadah, saya pengen masuk surga dengan ibadah saya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat, idzan tuqamal mizan, kalau begitu harus ditimbang ibadahmu. Maka 500 tahun ibadah ini ditaruh di satu sisi timbangan. Kemudian Allah perintahkan satu malaikat copot satu matanya. Maka matanya pun dicopot untuk ditaruh di satu sisi timbangan yang lain. Ternyata begitu mata tersebut ditaruh, 500 tahun ibadah ini seperti kapas dibandingkan dengan batu yang sangat besar. Kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut, lihat, satu rahmat yang aku letakkan di dalam satu bola matamu jauh lebih besar, jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada 500 tahun ibadahmu. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan yang sangat bermanfaat, bahwasanya satu rahmat Allah itu lebih besar, lebih agung, lebih bermanfaat, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang 500 tahun ibadahnya seorang abid. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lisannya yang mulia, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak pernah mengucapkan sedikit pun tentang kebohongan yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Tak pernah sedikit pun Rasul berbohong seumur hidupnya. In huwa illa wahyun yuha, yang keluar dari mulut Rasulullah, yang terucap dari lisan suci Rasulullah, semuanya adalah kejujuran, semuanya adalah wahyu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul bersabda, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam, yang salawat kepadaku satu kali dapat rahmat 10. Sedangkan satu rahmat saja dibandingkan dengan 500 tahun ibadah lebih berat satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Karamni wal afu minkum, al-afu minkum al-tasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.